Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmidi TV-ku mengabarkan ini ada di wilayah lahan pasir. Kami akan menghadirkan beliaunya Pak Insinyur Joko Waloyo, Kepala Dinas Kabupaten Bantul, yang kebetulan ini akan menjalankan program kedepannya ini nanti seperti apa ketika biosaka itu diterapkan di lahan pasir. Nah, ini khususnya pada tanaman hortikultura. Jadi ini cukup menarik kita simak agar nanti masyarakat luas, khususnya para petani, bagaimana supaya bisa merubah pola pikir, pola tindak terkait dengan penerapan biosaka ini, supaya yang akan difasilitasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul akan membuahkan hasil secara maksimal. Kami kira gitu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang, sugeng siang Pak Jokowa. Sugeng siang Pak Rohmidi, Sri Kusuma. Sugeng siang Pak Edi. Sugeng siang Pak Rohmidi. Ini kebetulan beliau ada di mana ini? Wilayah mana ini Pak? Sri Gading, Sanden, Pansela, lahan pantai selatan. Luar biasa sekali ini. Ini belum menerapkan biosaka, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Yo, bagus berarti, cuman belum merata ya. Belum merata ya, karena masih sesuatu yang baru itu untuk trial, untuk coba-coba itu masyarakat juga ada yang berani, ada yang enggak, Pak. Oh, jadi bagus ini kesempatan ini kebetulan beliau ya Pak Insinyur Joko Waloyo ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang kemarin sempat viral karena uji cobanya cukup berhasil penerapannya dengan 1.000 petani bahkan lebih yang di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Dan penghargaan yang dicapai itu tidak lain MURI, dan ini secara nasional. Nah, ini perlu nanti disebarluaskan lah. Kemudian menariknya kemarin kan yang kami dengar Pak Kepala Dinas ini ingin berganti area dalam penerapan biosaka. Nah, ini saya mau tanya tentang program untuk lanjutan biosaka kemarin itu, kira-kira apa Pak yang akan diprogramkan segera untuk ke petani ataupun wilayah pertanian yang bagaimana? Ya, terima kasih Pak Rohmidi, Pak Edi. Ini pertama-tama ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini Pak Rohmidi, Pak Edi, bahwa Kabupaten Bantul itu untuk tanaman hortikultura, khususnya bawang merah, itu kita menyuplai 58-60% produksi DIY dari Kabupaten Bantul. Luar biasa. Untuk bawang merah. Dan bawang merah itu salah satu komoditas pengendali inflasi. Ya, jadi pengendali inflasi itu bawang merah sama cabai dari komoditas pertanian yang berpengaruh. Kita di Kabupaten Bantul itu kan tidak mungkin ada reklamasi penambahan lahan. Betul. Kita Pak Rohmidi, tidak mungkin Laut Selatan kita uruk reklamasi kalau dengan kurang kalau penambahan kalau kita jelas mungkin pengurangan. Nah, kita saat ini baru menggerakkan sejengkal tanah yang ada di Kabupaten Bantul. Harapan kami dimanfaatkan untuk usaha sektor pertanian. Salah satunya di lahan Pansela, Pantai Selatan, yang meliputi dari Kapanewon Kretek
sanden sampai serandakan yang lebih kurang sepanjang 13 kilometer. Berarti intinya ketika kita sudah melihat lahan pertanian yang ada di Bantul ini tidak mungkin untuk ditambah, tapi kalau kurang pasti. Ya. Nah, makanya ini kemudian akan diprogramkan untuk optimalisasi Lahan pasir. Ya. Ceritanya begitu Ya. Oke. Ini sekarang sudah terbukti Pak Romidi, mungkin di beberapa wilayah karena lahan pasir kita itu ribuan hektar ya Pak. Ya. Mulai dari 3 Kapanewon itu yang dulu ditanami akasia, kita menjadikan lahan pertanian, ditanami bawang merah saja, produksi sudah mencapai 4 ton untuk dari lahan perawan. Iya Pak Edi, ini langsung beliau langsung yang melaksanakan. Nah, untuk lahan pasir itu kita hanya fokus di pupuk kandang. Karena di lahan pasir tidak mungkin menggunakan pupuk kimia. Di samping itu kita juga mendapat support dari limbah Madukismo, cair maupun padat, untuk menambah unsur hara daripada pasir itu. Ternyata keberadaan pabrik gula itu mensupport juga. Iya, kita matur nuwun sekali kepada PG Madukismo. Dan itu gratis, Pak. Gratis. Iya. Bentuk CSR dari PT pabrik Batu Baru. Iya, jadi gratis. Karena juga kita perlu pupuk, apalagi sekarang pupuk kimia juga harganya mahal sekali. Ya, kita kemarin ada teknologi semacam penemuan lah dari Pak Ansar dari Blitar. Kemarin Bantul, alhamdulillah kita kemarin menyediakan kursi 1.350 habis Pak untuk pelaksana pembuatan biosaka. Alhamdulillah Bantul kemarin mendapat rekor muri pembuatan biosaka. Dan itu sudah dipraktekkan kepada teman-teman petani di daerah Imogiri maupun yang lain. Nah, sekarang kami menggenjot untuk lahan pasir. Supaya karena kan biosaka itu bukan pupuk, tapi elisator hanya untuk memacu penyerapan unsur hara yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk berproduksi. Nah, kita sekarang Pak Edi ini selaku ketua kelompok di sini pelopor petani muda ya itu sudah menggerakkan pakai biosaka, hasilnya seperti ini. Ini umur 38 hari. Harapan kami Pak Romidi nanti petani-petani di sini menggunakan itu untuk mengefisiensi penggunaan pupuk penggunaan pupuk dan untuk mengefisiensi biaya produksi.